Penetapan tersangka, penyitaan aset hingga pembukuan rekening telah dilakukan oleh polisi. Kini para korban menunggu cemas apakah uang mereka bisa kembali. Dan untuk membahasnya, malam hari ini sudah bergabung melalui sambungan Zoom Komisaris Besar Polisi Gatot Repli Andoko, Kabak Penum Ropenmas Divisi Humas Polri, dan Yenti Garnasi, pakar pidana pencucian uang Universitas Trisakti. Saya ucapkan selamat malam kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Selamat malam. Ya, saya pertama kali akan ke Pak Gatot dulu. Pak Gatot, boleh diupdate seperti apa penyidikan hingga saat ini? Sudah tahu bahwa ada dua afiliator, yaitu atas nama Doni Salmanan dan juga Indra Kesuma yang ditetapkan sebagai tersangka. Sudah diambil aset-asetnya, sudah disita. Sejauh ini apakah kemudian polisi juga melakukan penyelidikan terhadap afiliator lain? Baik Mbak, perlu kami sampaikan, khusus untuk kasus DS dengan platform Kuitek, jadi kami sampaikan dalam rilis bahwa penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 28 saksi. Yaitu terdiri dari ada 20 saksi, kemudian ada saksi ahli jumlahnya 8 orang, yang terdiri dari 2 saksi ahli bahasa, kemudian 2 saksi ahli ITE, kemudian ada 3 ahli pidana, dan 1 ahli investasi. Kemudian barang bukti yang sudah diamankan sementara ini dan sudah dilakukan penyitaan, itu ada beberapa unit rumah, yaitu ada 2 unit rumah. Yang pertama itu ada di daerah Soreang, kemudian ada di Kota Bandung. Ini khusus DS. Kemudian juga ada 1 unit kendaraan mewah jenis Porsche, kemudian juga ada kendaraan Honda CR-V, kemudian Fortuner, ada juga kendaraan roda 2 seperti motor Ninja, BMW, Ducati, dan Yamaha GF, kemudian juga ada merek KTM, dan juga kendaraan merek SI. Itu. Kemudian juga ada beberapa barang lagi yang lainnya. Dan ini masih dilakukan tracing terus oleh penyidik Barreskrim terkait dengan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan saudara DS. Sedangkan untuk saudara Ika, ini juga sudah dilakukan penyitaan terus dan dilakukan tracing terus. Penyidik selalu berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri terus ke mana aliran dana yang dilakukan oleh saudara Ika dengan platform Binomo. Ini sudah dilakukan. Nah, untuk afiliator lain, ini masih terus dilakukan pendalaman dan pengembangan oleh teman-teman penyidik Barreskrim. Di antaranya yang sudah bisa disampaikan yaitu terkait dengan kasus platform viral blast global. Yang kemudian yang kedua adalah kasus yang terkait dengan platform Fahrenheit. Ini juga sudah mulai dilakukan penyidikan. Khusus untuk viral blast global, ini sudah masuk proses sidik. Ya, sudah dilakukan penahanan terhadap 3 orang. 1 orang sudah kita terbitkan DPO. Sedangkan untuk platform Fahrenheit, ini masuk dalam penyelidikan teman-teman di penyidik di Barreskrim Polri. Ini Mbak. Pak Gatot, bagaimana dengan pasal-pasal yang dikenakan kepada khusus dalam kasus DS dan juga IKA ini? Apakah pasal-pasal yang digunakan sama untuk kedua tersangka? Sama Mbak, sama tetap pada keduanya. Terutama kita juga ada selain Undang-Undang ITE, kemudian ada pasal pidana dan pasal yang ada dalam Undang-Undang TPPU. Ini yang dikenakan terhadap keduanya. Saya mau ke Bu Yenti. Bu Yenti, apa pandangan Anda? Ini soal pastinya harapan korban dan juga pasal-pasal yang dikenakan kepada kedua tersangka. Ya, terima kasih, selamat malam. Ya, untuk agar uang hasil kejahatan itu bisa dirampas dan kemudian nanti kalau terbukti kita kembalikan kepada korban, ya yang paling penting adalah TPPU. Tapi TPPU itu kan tidak berdiri sendiri. TPPU itu harus merupakan rangkaian dari kejahatan asal. Nah, tadi penyidik kan sudah mencari kejahatan asalnya, yaitu Undang-Undang ITE dan Undang-Undang TPPU. Nah, disinilah alirannya. Artinya gini,
eh, tersangka ini harus dilihat perbuatan itu apa yang merupakan kejahatan asal yang menghasilkan uang dari para korban tersebut, ya kan? Kita harus melihat bagaimana modusnya, yaitu penipuan mengenai online, bahkan juga judi dan sebagainya yang berkedok trading, yang kemudian ternyata tidak. Nanti kita lihat apakah memang korban-korban ini memang sedemikian rupa termanipulasi, tertipu, seolah-olah trading, kemudian dia menyetorkan uangnya, merupakan mungkin awalnya kan kalau nggak salah saya dalami itu awalnya seperti memberikan satu deposit, ya, kemudian ada daminya itu menang terus gitu ya, istilahnya kok menang gitu, ketika isunya menang karena ini binary option, itu kan optionnya itu kan harus, kalau trading itu kan untung dan rugi. Nah nanti didalami kepada para korban itu yang ditawarkan apa, menang dan kalah atau untung dan rugi. Nah jadi kalau menang dan kalah itu akan bahasanya judi online gitu. Nah kita lihat di sana kenapa orang itu mau memberikan uang-uangnya sedemikian banyaknya itu. Ketika uang sudah masuk kepada orang-orang yang melakukan penipuan, kemudian judi yang berkedok trading, itu kemudian diapakan uang ini oleh yang bersangkutan. Kan kita lihat tadi ada dibelikan mobil, rumah, motor dan sebagainya, dan kemudian juga ada rekening, ya, kalau nggak salah kemarin kan sudah ada beberapa yang diblokir rekeningnya. Nah ini semua adalah uang harta kekayaan hasil kejahatan. Nah, harta kekayaan hasil kejahatan ini dari korban kepada pelaku, kepada tersangka ini, maka tersangka membelikan apa saja itu adalah TPPU. Demikian juga karena TPPU itu ada pasifnya, siapapun yang menerima dan menguasai uang, rekening maupun barang-barang itu juga tersangka pasif kalau memang dia patut menduga bahwa yang diterimanya berasal dari kejahatan atau curiga lah, itu istilahnya, ya. Kalau misalnya hanya kemarin kan hanya karena lucu saja kenapa harus terima 1 miliar kan gitu ya. Kemudian nah itu kan ada hal-hal yang harusnya dia curiga tapi dia terima. Nah itu yang kita harus lacak. Jadi pelacakan ini penting sekali. Namun tentang angka, ya, itu saya khawatir sekali kalau disampaikan bahwa telah disita aset-aset senilai. Nah itu harus hati-hati sekali karena itu nilai apa, nilai waktu belinya atau nilai sekarang, itu yang hati-hati supaya nanti para korban itu tidak kecewa gitu ya. Karena misalnya mobil mewah saja ketika beli 10 atau 15 menit dari showroom itu sudah turun harganya. Nah ini juga harus hati-hati disampaikan nilai itu nilai apa, nilai yang dari PPATK merupakan aliran transaksi-transaksi yang sekarang tentu tidak sesuai dengan nilai realnya. Ini yang harus disampaikan karena bagaimanapun juga nanti korban apabila ini terbukti setelah dirampas dengan putusan pengadilan dilelang itu tentu nilainya bukan nilai itu. Jadi ini juga harus diedukasi kepada para korban. Artinya gini, tapi bisa sangat mungkin ada harta kekayaan dan rekening untuk disita dan kembalikan ke korban. Dikembalikan kepada yang berhak. Kali ini adalah korban, bukan negara, kecuali denda. Dan ini kepada korban. Ini sangat mungkin karena itu kan pada disita. Kalau terbukti ya itulah yang nanti akan dikembalikan kepada korban dan dibagikan mungkin melalui skema ada koordinatornya dan sebagainya. Kan ini jumlahnya kan banyak sekali, inilah yang menjadi perhatian kita selanjutnya. Baik, kami menangkap kekhawatiran dari Bu Yenti soal jumlah atau nilai barang atau uang yang disita oleh penyidik. Saya mau ke Pak Gatot. Pak Gatot, jumlahnya untuk kedua tersangka berapa yang sudah dirilis oleh Polri, jumlah aset yang sudah diambil begitu, berapa nilai jumlahnya? Karena ini berkaitan dengan harapan para korban terkait dengan uang yang telah mereka investasikan begitu. Baik Mbak, menurut yang kami sampaikan, seperti yang tadi sampaikan Mbak Yenti, ya memang penyidik sekarang ini masih menghitung. Tapi dari hasil koordinasi dengan PPATK, khusus untuk saudara Ika ini dinilainya sudah hampir
100 miliar. Tapi ini bisa bertambah karena penyidik masih melakukan tracing aset. Nanti kan pasti akan disampaikan lagi. Sedangkan untuk saudara DS, dari hasil penilaian sementara itu nilainya adalah hampir 60 miliar. Dan ini masih terus dilakukan tracing dan kemungkinan akan lebih. Itu ya Mbak. Jumlahnya tidak main-main ya. Kalau tadi Ika mungkin bisa lebih dari 100 M, kalau DS ada lebih dari 60 M. Bu Yenti, ini nilainya cukup besar tentunya, juga banyak juga korban yang sudah melaporkan. Seperti apa Bu Yenti seharusnya para korban ini kemudian menempuh jalur hukum untuk bisa mendapatkan kembali hak mereka? Para korban itu kan juga pasti didampingi oleh penasihat hukumnya. Selain koordinator ya, koordinator biasa belum tentu dia pengacara juga ya. Saya kira perlu juga dikawal gitu ya, karena nanti ini kan sama dengan first travel pada waktu itu atau Jiwasraya, janganlah sampai membuat gaduh di luar kan. Jadi nanti betul-betul harus penyidik kan gini Pak Gatot, itu kan aliran dana dari PPATK kan menyebutkan nama-nama juga ya. Pasti ada itu nama-nama semua, tapi banyak sekali nama ini. Nama ini banyak sekali. Nanti ketika sudah dijadikan satu atau berapa koordinator, ini kan harus dibagi. Nah ini yang harus dari sekarang itu harus diskemakan. Nanti bagaimana? Tapi yang jelas tidak mungkin akan sesuai dengan yang diberikan. Dan kemudian nanti dilihat apakah mereka ini memang korban-korban yang tadinya trading. Ya, siapa tahu kan namanya judi online di Indonesia itu bukan jarang terjadi ya Pak Gatot, banyak kan. Siapa tahu yang memang judi online itu, kalau memang judi online ya tidak ada pengembalian gitu. Maka harus betul-betul dilihat masing-masing korban itu ya, tertipunya terperdayanya itu seperti apa. Ya, diiming-imingnya bagaimana, itu kan semua ada di penyidik. Saya kira itu mudah sekali dengan cyber instrumen yang ada di Polri itu mudah sekali melacak bagaimana, karena mereka juga japri juga kan, itu bagaimana antara mereka berjanjinya dan sehingga mereka kemudian terbujuk dan memberikan uang. Karena kan uang itu kan besar sekali, kalau nggak salah ini kan skemanya juga Ponzi, di mana penjualan lot gitu, lot juga ya, yang 1 menit adalah 14.000 per orang. Bayangkan berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, itu kan banyak sekali sebetulnya. Saya kira udah di angka triliun ya, itu yang masuk ya Bapak ya, dan angka triliun. Tapi kalau ini kan insya Allah terus dicari lagi, kalau baru 100 miliar dan 70 miliar tentu itu jauh sekali. Tapi itu kan baru nilai aset. Yang saya tadi khawatir, mohon kiranya kalau nilai aset ya, karena itu kan ada badan nanti yang menilai berapa sih aset itu. Saya hanya ingin supaya mereka tidak mereka sudah terlanjur berharap, tapi ternyata nanti kita repot sendiri. Karena, dan ini juga, saya juga mengkhawatirkan bagaimana nilai mobil-mobil mewah itu, manage-nya bagaimana, memaintain-nya, supaya nanti sampai pada saatnya putusan itu, nilainya tidak turun. Motor sekian banyak gitu ya, ada yang berapa tadi 780 juta ya, atau 1,3 M, itu kalau waktu itu belinya. Sekarang nggak tahu berapa harganya, apalagi nanti ketika putusan. Nah ini jangan sampai ada negara yang sudah sudah berjuang membela para korban dengan pekerjaan yang sangat berat ini, malah nanti dituntut lebih gitu ya, bahwa loh kok jadi kurang. Jadi ini harus disampaikan, dan kemudian kita harus punya cara-cara untuk mengamankan barang-barang ciptaan ini supaya nilainya tidak turun. Ini sebetulnya yang saya selalu mengatakan, harusnya kita punya undang-undang perampasan aset, sehingga sekarang pun bisa ditentukan oleh undang-undang itu bagaimana tentang aset barang-barang mewah yang seperti ini yang harus nunggu putusan. Siapa yang harus memanage, apakah bisa dilelang sekarang sehingga yang disita itu uang, karena nanti turun. Siapa yang akan menjaga ini, sehingga berapa penurunannya nilai itulah akan menjadi berkurangnya hak-hak korban, begitu. Tanggapan Anda Pak Gatot? Ya Mbak, jadi tadi sudah kami sampaikan juga, seperti disampaikan oleh Mbak Yanti, bahwa kita terus melakukan tracing aset. Terkait nilai, ini kami memang berdasarkan pada data yang ada. Untuk nanti kami, untuk menilainya, tentunya penyidik nanti akan membentuk tim dengan stakeholder terkait masalah barang-barang yang sudah disita.
Ya kami memang berharap barang-barang tersebut nanti bisa dinilai, kemudian bisa dikembalikan ke masyarakat. Yang hanya kami tetap melakukan upaya untuk memaksimalkan tracing aset tersebut, yang nanti keputusannya ada di pengadilan. Demikian, Mbak. Baik, itu tadi jawaban dari Polri soal bagaimana mengelola aset supaya nilainya bisa tidak turun terlalu jauh karena korban juga pasti menginginkan bahwa uang mereka kembali. Tapi saya mau ke Bu Yenti. Bu Yenti, banyak korban, beberapa orang yang berbincang dengan saya, mereka mengharapkan bahwa kembali 100%. Tapi realistiskah begitu? Tidak realistis ya, tidak mungkin ya kan. Karena sebetulnya begini, sejak awal juga yang diiming-iminginnya kan nggak realistis juga kan. Kan sangat tidak realistis ya, mereka makanya terbujuk kan, edukasi kepada masyarakat menjadi penting ini kan. Sekarang juga nampak kan, bahwa kalau yang di rekening saya tidak tahu ya, kemarin sudah berapa, 21 rekening katanya sudah diblokir dan sebagainya, kita nggak tahu jumlahnya. Tetapi kalau dilihat sajalah sekarang, dulu belinya mobil mewah itu Porsche misalnya itu berapa. Nah sekarang aja hari ini saja belum tentu seharga dulu, padahal dulu belinya pakai uang dari para korban kan begitu. Itu kan logikanya kan mudah ya, artinya ini jangan terlalu membebani kepada penegak hukum juga bahwa sesuatu yang tidak realistis gitu ya. Lebih dari itu kan tidak juga, dari mana nanti kita akan menggantikannya gitu kan. Jadi jangan sampai nanti beban yang tidak harusnya ditanggung oleh negara harus ditanggung negara. Ini kan juga tidak baik seperti ini ya. Jadi dari sekarang harus disampaikan. Makanya tadi saya katakan hati-hati menilai aset sekian, harganya sekian. Ya sudah, disita aset bilang saja mobil ini sekian, ininya sekian, bahwa dulu belinya sekian tapi sekarang kan tidak. Maka ini juga harus hati-hati. Biasanya pelaku pencucian uang di Indonesia itu pada umumnya pelaku kejahatan dan mencuci uangnya itu biasanya beli mobil mewah itu paling gampang dijual lagi gampang, tapi juga gampang sekali turunnya gitu kan. Ya itu tadi saya katakan setengah jam dari showroom aja sudah berbeda harganya kalau dijual di situ kan. Nah apalagi kalau dia menjual gampang, ada yang dijual juga, itu kan sudah berpindah tangan dan sebagainya, menyitanya bagaimana. Tetapi apresiasi kepada polisi yang sudah melacak dan terus melacak asetnya, juga pengembangan kepada para pelakunya ya Pak Gatot ya, tersangkanya, sehingga tidak saja pelaku yang mengeluarkan, tapi sekarang barang-barang itu di mana, itu yang belum kan. Misalnya belum ada medianya ya, mungkin memang belum disampaikan. Misalnya ada pembelian mobil dan mobil itu kasihkan ke siapa, itu kan juga termasuk harus dilacak, itu penting. Juga misalnya ada pemberian uang kepada teman dekat atau kepada siapapun juga kan harus dilacak. Yang kita sudah dengar di media ada beberapa dibagi-bagikan. Kalau jumlah pembagian itu sangat tidak wajar ya itu harus disita. Nah ini ada yang dibagi-bagikan. Iya. Tetapi kalau yang di jalan raya saya kira tidak bisa ya, itu tidak masuk akal lah, terlalu berat ya untuk kita, karena mereka tidak tahu. Dan ada satu pola atau kebiasaan yang kadang itu sedekah ya di jalanan, ngasih gitu. Orang masyarakat tahunya ini kan orang kaya, kita sedang pandemik, bagi 200.000, 100.000 semuanya di jalanan. Hanya waktu itu harusnya yang bagi-bagi itu dilacak dong, ini siapa sih kok seperti ini gitu ya. Nah tetapi bagi yang menerima tidak bisa, meskipun betul-betul itu dari hasil kejahatan. Karena apa? Dari di YouTube-nya dia atau di IG-nya mereka itu kan mereka mengatakan bahwa dulu from nothing kan, mereka bukan siapa-siapa loh, sekarang sampai seperti ini. Justru itu yang membuat masyarakat semakin tertarik bahwa dari bukan siapa-siapa bisa cepat menjadi begini, bahwa kalau ada kalah dulu tuh biasa, nanti kan menang gitu kan, itu kan yang dibujukkan kepada mereka. Nah yang hal-hal seperti ini saya kira membuat, karena ini TPPU adalah memang mengubah hasil kejahatan, mengalirkan hasil kejahatan, ada risiko, yaitu risiko yang turun harganya. Walaupun bisa jadi misalnya diinvestasikan lagi ke tempat lain, bisa jadi ada keuntungannya, bisa jadi juga gitu, atau ditransferkan atau ditempatkan ya di satu kegiatan bank, bisa juga malah ada bunganya kan bisa. Tetapi kalau memberi barang-barang itu pasti turun. Apalagi untuk yang beli jalan-jalan kemana-mana itu kan hilang itu uangnya, tidak mungkin mau nyita kemana, masa nyita ke misalnya menyewa kapal pesawat private jet ya waktu itu ya, menyewa atau tidak menyewa saya tidak tahu ya, tapi pasti ada uang untuk itu.
Yang jelas tidak beli private jet. Kalau beli private jet pasti lumayan bisa ditarik ya Pak. Tapi kalau pembayarannya agak sulit ya. Untuk mereka patut menduga bahwa uang pembayaran tiket untuk private jet itu adalah dari kejahatan. Karena profilnya mereka sudah terlanjur muncul. Mereka profil yang muncul di media 2 tahun mungkin ya, 2 tahun ini sudah cukup meyakinkan bahwa orang-orang yang menerima pembayaran itu tidak patut menduga. Hanya Pak, yang saya sayangkan adalah berkaitan dengan pembelian mobil itu, dalam hal TPPU sebetulnya, dealer mobil itu kalau ada transaksi 500 juta ke atas atau mencurigakan harusnya lapor kepada PPATK. Jadi sebetulnya kalau itu lapornya kan kita baru dapat laporan sekarang, bahwa dulu nggak lapor kan karena sudah jadi kasus gitu ya. Nah ini juga harus ada perhatian dari OJK. Bagaimana OJK meyakinkan bahwa para bank-bank itu, para penyedia jasa keuangan termasuk dealer, ya para penyedia jasa keuangan dan barang termasuk dealer itu harus melakukan pelaporan kepada PPATK kalau ada transaksi 500 juta ke atas atau berapapun sepanjang itu mencurigakan. Nah ini kan bank juga kemarin dalam berita ada yang satu hari transaksi 20 kali, ya. Kemudian kan ada sesuatu yang memang tidak masuk akal, misalnya disebutkan yang bersangkutan tidak bisa tidur, beli mobil 3 miliar di tengah menjelang dini hari. Itu kan sesuatu yang sebetulnya janggal gitu kan. Itu pasti ada pola-pola apa, mestinya kan ini siapa sih, harusnya kan seperti itu. Apakah yang malam-malam itu beli menjelang dini hari itu dilaporkan tidak gitu kepada transaksi itu kepada PPATK gitu ya. Jadi hal ini OJK dan Satgas Investasi harusnya lebih bisa bekerja optimal. Baik, ada banyak transaksi yang bisa dikembalikan atau yang bisa disita, tapi ada juga pembelian-pembelian dan juga pemberian tadi. Kita lihat sudah beberapa waktu terakhir pemberian-pemberian kepada mungkin donasi begitu. Saya terakhir mau ke Pak Gatot. Pak Gatot, ini ada sejumlah donasi yang mungkin saja diberikan mungkin kepada lembaga ataupun perseorangan. Apakah kemudian Polri juga menelusuri hingga ke sana? Dan yang paling penting juga yang ingin kami mengerti atau kami tahu adalah big picture dari kasus ini. Apakah Polri melihat bahwa kedua afiliator ini bekerja sendiri atau mereka mungkin ada dalangnya yang lebih besar begitu, ada big boss begitu. Apakah Polri melihat ada kemungkinan itu? Baik, Mbak. Jadi sampai saat ini penyidik Barreskrim Polri itu terus melakukan pendalaman terhadap kedua tersangka tersebut untuk mencari tahu tarikan ke atasnya atau istilahnya pembuat atau pengurus daripada dua platform ini sampai sejauh mana ini masih terus didalami oleh teman-teman penyidik Barreskrim Polri. Baik. Kita akan tunggu bagaimana proses investigasi, proses penyelidikan dari internal Polri. Kita akan lihat mudah-mudahan bisa cepat selesai, bisa ditangkap orang-orang yang harus bertanggung jawab karena banyak juga warga yang dirugikan. Ada puluhan ribu orang yang dirugikan dan nilainya juga tidak kecil. Terima kasih Kabag Penum Ropenmas Divisi Humas Polri, Bapak Kombes Gatot Reply Handoko dan juga Ibu Yenti Garnasih, pakar pidana pencucian uang Universitas Trisakti sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Gatot.